kita ingin memajukan Islam, maka bangunlah ilmu dan peradaban. Karena itu tidak bisa dipungkiri memang budaya juga harus dilestarikan. jelas sekali, jelas ya. Tidak bisa dibenturkan dengan agama. Tidak bisa dibenturkan, justru agama dengan budaya itu bisa satu sejalan untuk mengembangkan agama. Itu bukan hanya sebatas organisasi. Jelas, Ya. jelas. Itu juga bisa dijadikan ruh kehidupan. Ruh kehidupan. Karena andai kata kita bisa hanya mengatakan ataupun mempunyai feeling open-minded, membuka otakannya sekedar sebagai batu loncatan, apalagi di kita di dalam struktural organisasi NU, itu akan celaka. Tidak mungkin NU itu bertentangan atau berseberangan dengan negara. Oh tidak, yang karena dia yang yang punya. Iya, yang mendirikan juga kan banyak dari. Tapi kalau ada pandangan dari yang mungkin orang yang belum kenal dengan NU, lihat hanya sepintas dengan ormas yang lain yang mungkin mengatakan Islam, terus jargonnya juga Islam, seolah mungkin misalkan ini ada ormas lain ingin menegakkan syariat Islam, kemudian NU membantah seolah-olah NU itu berseberangan dengan Islam secara dohir. Itu bagaimana cara meyakini? Pada kesempatan kali ini tentunya saya sungguh sangat bahagia sekali bisa bersilaturahmi ke yang bisa dikatakan nomor satu di depan paling NU di Kabupaten Pangandaran. Tentunya acara ini adalah acara ngokoh, ya. Ngobrol bareng tokoh di sini bisa dikatakan ahli dalam bidang hal tersebut. Karena kita kan harus berbicara dengan yang ahlinya, ya. Ketika kita berbicara dengan yang bukan ahlinya, maka tinggal tunggu kehancuran kita, ya. Bang tadi bisa. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan beberapa kiai. Ini kan sebentar lagi NU itu akan menjelang Harlah Nahdlatul Ulama yang ke-95, ya. Kalau menurut hitungan Masehi. Di usia NU yang hampir 1 abad ini, menjelang 1 abad. Kenapa kok NU itu bisa seeksis? Ya, dalam artian banyak ormas-ormas lain, banyak juga organisasi-organisasi lain yang tidak kalah mengatasnamakan Islam. Tapi kemudian banyak yang akhirnya misalkan gugur di tengah jalan dalam perjuangan. Akan tapi meskipun dalam hal itu banyak sekali rintangan, ujian dan cobaan, akan tapi NU bisa dikatakan masih eksis lah sampai saat sekarang. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa di NU juga banyak rintangan dan halangan dan ujian dan lainnya. Tapi apa yang menyebabkan kemudian NU ini bisa terus eksis di mata masyarakat, baik juga di pemerintahan dan lainnya? Terima kasih Kang Usup dari Mohik TV. Mudah-mudahan pertemuan kita ada dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 95 tahun sudah berlalu, bukan waktu ataupun momentum yang sebentar. NU berkiprah di bangsa Indonesia, di negeri kita tercinta, sudah 90 tahun lamanya kalau hitung, 95 tahun lamanya kalau hitungan Masehi. Ini adalah salah satu yang tidak ada dalam organisasi ataupun organisasi masyarakat ormas Islam yang lainnya, di mana NU bisa berkiprah eksis sampai sekarang sesuai dengan pertanyaan saudara tadi. Ini karena apa? Jelas, ini NU itu sudah melalui ataupun sudah melaksanakan yang sebagai ciri substansi dari NU ini karena ada 3 faktor. Yang pertama yaitu adalah NU bisa eksis sampai sekarang. Yang pertama adalah karena ilmu. Yang kedua adalah karena ritual. Dan ketiga adalah budaya. Bahwa yang pertama adalah ilmu turun-temurun, yang disebut dengan pesantren kecil, NU kecil adalah pesantren terus-menerus melestarikan keilmuan dari para ulama,
yang sebagai induknya adalah Hadratus Syekh Bahasim As'ari. Terus secara signifikan sampai sekarang pesantren-pesantren masih tetap eksis. Selama pesantren-pesantren masih eksis dan berjalan, maka NU tidak akan pernah punah. Oke, di samping itu juga tentunya bahwa NU juga adalah sebagai pesantren besar, bermuara di Nahdlatul Ulama. Dan pesantren-pesantren seperti gini, pesantren kita semua di pondok pesantren adalah sebagai NU kecil, bermuara di pada Nahdlatul Ulama di bawah naungan PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dan kita tahu bahwa ini adalah ilmu yang terus ditransfer sebagai mediasi perjuangan ulama-ulama Nahdlatul Ulama, perjuangan para ulama-ulama NU terdahulu, dan dilestarikan oleh pesantren-pesantren kita. Dan saya yakin selama pesantren masih ada, NU akan tetap eksis. Selama ini bahwa ada persepsi, maaf, di masyarakat awam terhadap NU, mengatakan bahwa ya dinamakan NU itu ya tahlilan, yasinan, hanya sebatas itu ya. Yasinan, debaan, marhaba gitu. Tapi ada hikmah sebenarnya di samping itu. Selama itu masih ada, itu insya Allah itu ada. Karena itu adalah termasuk, yang kedua adalah ritual yang terus menerus di masyarakat kita. Itu bukan budaya, beda. Nanti budaya saya sampaikan. Ini adalah ritual yang terus menerus. Selama ritual itu ada, insya Allah ini adalah salah satu trik luar biasa para ulama NU terdahulu yang kita memang tidak bisa dipikirkan oleh kita ke arah sana. Kelebihan ulama-ulama kita itu, ulama Nahdlatul Ulama pada waktu itu bisa mentransferkan supaya bagaimana NU sampai abadi sampai sekarang saat ini. Alhamdulillah 95 tahun loh, Kang Yusuf. Hampir ini satu abad. Hampir 5 tahun lagi. Ini bukan hal yang mudah. Ini bukan hal yang sebentar, tapi ini cukup lama. Luar biasa. Dan ormas-ormas Islam tidak bisa seperti ini. Banyak yang berjatuhan di tengah jalan. Karena memang eksistensinya memang tidak bisa seperti Nahdlatul Ulama. Padahal NU juga kalau rintangan pasti ada. Pasti ada. Setiap perjuangan pasti ada. Nah, tetapi memang NU yang paling kuat itu NU apa? Di NU itu siun kawalat. Karena kita takut terhadap para guru-guru kita, orang tua kita. Yang ketiga, Kang Yusuf, bahwasana NU masih eksis dan berkembang, mengajarkan agama yang rahmatan lil alamin, amar ma'ruf nahi munkar bil ma'ruf. Di antaranya itu adalah oleh budaya. Ada etos, ada kebudayaan. Perbedaannya kalau etos itu adalah ciri khas budaya. Dan budaya adalah salah satu ritual yang dilaksanakan oleh sekelompok ataupun lingkungan tersendiri. Ketika sudah berpuluh-puluh tahun sampai ratusan tahun, maka menjadi sebuah peradaban. Dan saya bahwa NU itu adalah dengan ilmu dan peradaban. Islam sudah menjadi peradaban. Dan NU juga mengikutinya. Kalau kita sesuai dengan ungkapan Kiai Said Agil Sirot, bahwa mengatakan bahwa kalau kita ingin memajukan Islam, maka bangunlah ilmu dan peradaban. Oleh karena itu tidak bisa dipungkiri memang budaya juga harus dilestarikan. Jelas sekali, jelas. Tidak bisa dibenturkan dengan agama. Tidak bisa dibenturkan, justru agama dengan budaya itu bisa satu sejalan. Untuk mengembangkan agama, kita tidak bisa memungkiri dengan adanya budaya. Karena dari bahasa, dari background cuaca itu berbeda-beda. Bahasa juga berbeda. Kaum yatakallamu biistilahi. Itu karena berbeda-beda. Jadi bisa disimpulkan bahwa memang kuatnya NU bisa eksis sampai sekarang, yang pertama dengan ilmu, tentunya ilmu, yang kedua dengan ritual, dan yang ketiga dengan budaya. Selama itu bisa dipertahankan di tubuh NU, insya Allah akan bisa eksis, insya Allah akan bisa tetap terjaga. Karena memang NU adalah berkah untuk kita semua.
Andai kata saya, tadi saya di awal sudah saya sampaikan, saya dulu memang dari kecil dibombardir, didengarkan, dilihatkan oleh orang tua saya dengan ke-NU. Dan saya lihat, saya tidak lihat apa-apa ya. Yang saya lihat adalah guru-guru saya dan orang tua saya, kakek saya. Selama ini di NU tidak ada kemadaratan baginya, tetapi yang ada kemaslahatan. Dan itu menjadi salah satu keyakinan buat saya. Maka bertabaruk di NU, saya minimal saya mengikuti koridor dan rel daripada orang tua. Jadi NU itu bukan hanya sebatas organisasi. Jelas, Ya. jelas. Tapi juga bisa dijadikan ruh kehidupan. Ruh kehidupan. Karena andai kata kita bisa hanya mengatakan ataupun mempunyai feeling open-minded, membuka otakannya sekedar sebagai batu loncatan, apalagi di dalam struktural organisasi NU, itu akan celaka menurut saya. Karena memang NU bukan untuk dipermainkan. Kalau hubungan dalam bernegara itu NU bagaimana? Jelas. Bahwa NU itu adalah salah satu ormas dengan julukan Muhammadiyah, itu sebagai penjaga dan berdirinya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak mungkin NU itu bertentangan atau berseberangan dengan negara. Oh tidak, yang karena dia yang punya. Iya, yang mendirikan juga kan banyak dari kalangan. Jelas. Jadi sangat risih sekali andai kata ada sekelompok sebagian kelompok yang mengatakan terhadap antipati tidak adanya simpati, mungkin ada hatefis, ujaran kebencian terhadap pemerintah, maka memang NU sebagai benteng pertahanan utama. Karena memang kemerdekaan ini, dan kita juga bisa mengisi kemerdekaan ini, khususnya warga negara Indonesia, ini adalah untuk kita semua dan kita bisa nikmati. Alhamdulillah. Tapi kalau ada pandangan dari mungkin orang yang belum kenal dengan NU, melihat hanya sepintas dengan ormas yang lain yang mungkin mengatakan Islam, terus jargonnya juga Islam, seolah mungkin misalkan ini ada ormas lain ingin menegakkan syariat Islam, kemudian NU membantah seolah-olah NU itu berseberangan dengan Islam secara dohir. Itu bagaimana cara meyakinkan? Karena untuk berislam itu kita harus bahagia. Jadi mungkin moderasi dalam beragama mungkin ya. Iya, betul, jelas. Karena memang Islam itu kata kunci jelas rahmatan lil alamin. Tapi andai kata kita beragama itu kaku, bagaimana orang non muslim luar Islam bisa kita dikatakan bisa terpecut hatinya untuk masuk Islam, andai kata pembawa Islamnya itu sendiri adalah orang yang kaku, nervous, sangat gugup. Dalam Islam itu justru kita harus menawarkan bahwa Islam itu adalah di samping ad-dinun nasihah, agama yang tidak nasihat, juga agama yang berbahagia. Dan juga ketika kita berbicara tentang Indonesia bukan hanya berbicara tentang Islam. Oh jelas, jelas. Karena memang Pancasila itu adalah konun daripada syariat Islam. Dan juga secara memang makro ya, kalau kita berbicara berbangsa dan bernegara, di NU itu memang itu tempatnya dengan kearifan lokal, dengan bawa jargon-jargon NU. Siapa kita, kan gitu. Bahwa Pancasila jaya, ini jelas. Dan di mana andai kata bila mana ada sekelompok orang ataupun ormas-ormas yang terus berseberangan dengan NU, kita lihat dan kita bisa menyaksikan sendiri bahwa mereka sendiri hancur di bawah dulim. Ini adalah realita. Saya ngomong realita, realistis banget. Tidak ada yang ditambah-tambahin. Memang sebeginilah adanya. Ini menarik, kan tema Harlah NU yang ke-95 ini adalah khidmah NU menyebarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja. Apakah memang Aswaja ini sudah tidak disebarkan apa bagaimana, atau mungkin
ada orang yang mengatasnamakan aswaja tapi di dalamnya justru malah menghancurkan aswaja. Oh, betul, jelas. Karena memang, maaf, orang yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, Wahabi sekalipun, dia tidak mau dikatakan di luar aswaja. Pasti mereka bilang bahwa dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mana? Yang mana? Jelas. Jadi memang kita walaupun semuanya juga kelihatan kalau di Islam mayoritasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya gitu kan, ada madahibul arba'ah di dalam fikihnya, itu jelas. Tetapi karena fikroh dan harokah yang berbeda, ini bahaya sekali Kang Yusuf. Ini berbahaya sekali. Saya jelas, dan saya mempunyai analogi tersendiri, bisa saja saya salah, tidak akan mengurangi keislaman dan kejayaan Islam yang datangnya dari luar Islam. Walaupun walang tardoan kaya walan nasohat tabi amilatahu, tapi kita lihat, saya mengikuti mufasir saja. Tapi al muslim mahjubun bil muslim. Oh iya, jelas itu. Selanjutnya kan tema lainnya adalah meneguhkan komitmen kebangsaan. Sudah goyahkah kebangsaan kita, atau memang secara tidak langsung orang lain ada yang ingin menggoyahkan komitmen?